warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu kembali di malam Rabu mengkaji tauhid, pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati keturunannya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masih di pembahasan babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah. Bab termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau doa kepada selainnya. Jadi istighatsah kepada selain Allah adalah syirik. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Apa bedanya doa dengan istighatsah? Doa ini umum, permintaan kepada Allah umum, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan tenang maupun terdesak. Sedangkan istighatsah ini permintaan kepada Allah di saat mendesak, darurat. Ya, ini sudah sering kita singgung, supaya kita lebih ingat lagi. Jadi kedua-duanya syirik. Mau doanya, permintaan kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, kalau kita, waalaikumsalam, menunjukkan permintaan tersebut kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Ya. Kalau dalam keadaan lapang, ya seperti kita sekarang nih, tidak ada bencana, tidak ada musibah, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah lapangkanlah rezeki saya, atau ya Allah lancarkanlah atau tingkatkanlah rezeki saya. Ini namanya apa? Doa kan? Ya, ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kalau kita doanya diarahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau Hasan Hussein, seperti orang Syiah memanggil ya Hasan, bukan ya Hasan, seringnya Hussein. Labbaik ya Hussein. Seperti mereka ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji, Bapak-bapak. Kalau kita kan talbiyahnya kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, gitu kan? Ya tidak? Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ini syiarnya kita umat Islam. Sedangkan orang Syiah, labbaik ya Husain, labbaik. Labbaik ya Husain, labbaik. Aku penuhi panggilanmu wahai Husain, aku penuhi panggilanmu. Ya tuh. Alangkah bedanya ajaran kita dengan ajaran orang Syiah. Nah, ini ketika berdoa kepada selain Allah dalam keadaan lapang, itu namanya syirik. Dalam keadaan lapang. Begitu juga dalam keadaan terjepit, mendesak, seperti datang bencana di hadapan kita. Nah, hendaknya ketika ada bencana depan kita, kita berdoanya kepada Allah. Ini namanya istighatsah. Nah, kalau kita dalam keadaan mendesak seperti itu, yang dipanggil adalah wali fulan, syekh fulan, nabi, rasul, malaikat. Nah, ini perbuatan syirik, ya. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari bencana hanyalah Allah. Ya, selain Allah tidak sanggup. Maka nggak boleh juga kita berdoa kepada malaikat. Apa ya? Ibu nggak boleh. Ya, walaupun kita tahu malaikat makhluk yang kuat. Contohnya Jibril, Allah sebutkan dalam surat An-Najm, Allamau syadidul quwa, memiliki kekuatan yang sangat besar atau sangat kuat dia. Makhluk yang sangat kuat. Ketika kaum Nabi Lut, negeri Sodom dihancurkan, Jibril lah yang mengangkat. Satu malaikat menghancurkan negeri Sodom, ya, negerinya kaum Nabi Lut. Ya. Tapi walaupun begitu, apakah boleh kita, wahai Jibril, tolonglah saya? Tidak. Boleh. Kalau kita sampai mengucapkan itu, berarti kita sudah berdoa kepada Jibril. Ya. Berdoa kepada selain Allah, dan itu perbuatan syirik, ya. Bagaimana Ustaz kalau ada
nggak tahu ya sosok orang kita nggak kenal, kemudian malaikat itu pas ketika tsunami datang dia mengisi bantuan, saya ngasih bantuan di kamu itu, boleh nggak kita minta tolong? Masih bantuannya gimana maksudnya? Menyelamatkan kamu. Pegang, misalnya Iya. kita terkena air lalu ada orang nawarkan tangan gitu. Iya. Nawarkan, ayo naik sini, gitu. Ya boleh lah gitu. Kita kan mampu. Ya misalnya kita nih terkena, naudzubillah, terkena ini arus tsunami, lalu ada kita kan di bawah ini, mungkin di bawah, ada orang di atas jembatan mengulurkan tangannya. Lalu kita, iya tolong saya, boleh tidak? Boleh. Boleh lah, itu kan Kalau sanggup. orangnya melayang-layang di langit di Nah atas itu udah tanda-tanda. dia nampakkan dirinya gitu. Iya. Cuman ditolong kita, kan nama masalah Ustaz. Hah? Ditolong Ustaz ini. Orangnya melayang-layang. Ya, ditolong gitu Ustaz. Siapa yang melayang-layang itu? Nah, berarti kan itu hayal. Saya nonton film Manu yang melayang-layang. Iya. Biasa nonton film horor. Ya itu biasa yang seperti ini banyak beredar di kalangan kaum sufi. Iya. Ya. Jadi kaum sufi ya banyak khurafat mereka. Di antaranya pernah disebutkan di antara mereka ada seorang syekhnya sufi suatu hari tenggelam. Dia naik ini kapal tenggelam dalam keadaan terdesak. Dia manggil syekhnya. Ya Syekh Fulan, kalau salah Syekh Abdul Qadir Jalani dia panggil. Syekh Abdul Qadir Jalani, tiba-tiba datanglah syekh tersebut mengulurkan tangannya. Lalu diangkatlah dia. Kalau cerita Nabi Ibrahim dibakar, Jibril menawarkan diri itu kan gimana? Pertama itu kisahnya nggak sahih. Ya, kalaupun sahih, posisinya Jibril menawarkan, bukan Nabi Ibrahim minta Ke Jibril. Jibril. Sama tidak Bapak? Beda kan kasusnya kan. Kalau ada orang nawarkan, apalagi malaikat nawarkan, sini saya bantu. Ya siap lah, kan gitu kan? Nah, Berarti kalau sosok itu menawarkan bahwa dia pun manusia ataupun malaikat, kita minta tolong nggak apa-apa gitu. minta tolong. Enggak, misalnya kita Bisa lah. Maksudnya minta tolong di sini dalam artian dianya nawarkan atau kita minta tolong pada dia? enggak, Hah? ya datang dia mau enggak kamu saya angkat ya. Oh sini saya bantu gitu. Ya kalau dia nawarkan lain lagi masalahnya. Ya yang jadi masalah kan kalau kita minta tolong, nah, itu lain lagi masalahnya. Jelas Bapak, bisa dibedakan. Minta tolong sama diberikan tawaran untuk ditolong. Kalau dia menolong kita, kalau nggak mau kita berarti berdosa juga itu Ustaz. Oh iya, kalau misalnya kita dalam kondisi mau tenggelam, saya ditolong sini. Oh saya nggak mau minta persen Allah. Konyol lagi ya. Konyol ya. Iya nggak boleh seperti itu. Iya nggak boleh itu, nggak boleh ya. Bahkan dalam keadaan darurat bapak-bapak, kata para ulama, ketika kita misalkan tersesat di suatu tempat, lalu kita tidak dapat makanan kecuali makanan yang haram, misalkan babi. Nah makan babi ketika dalam kondisi seperti itu, hukumnya apa? Boleh. Bukan cuma boleh, wajib. Kenapa? Dalam rangka menyelamatkan nyawa. Kalau kita tidak mau makan, mati kan? Dosa kita. Dianggap bunuh diri. Jelas Bapak ya? Nah itu perlu kita ketahui ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat yang seperti itu, hukumnya wajib ya. Keringanan tapi yang hukumnya kan? Jadi sekali lagi saya bertanya ya kan, Ya. istighosah itu harus dalam keadaan darurat. Ya, istighosah ya memang ketika darurat, mendesak. Jadi ada saat-saat misalnya setiap Lailatul Istimewa, istighosah itu enggak Lailatul Ijtima. bisa dibilang enggak boleh lah ya. Lailatul Ijtima maksudnya Tengah bulan. Oh nggak ada contohnya, nggak ada contoh seperti itu. Tambah luar biasa. Itu udah nambah syariat kayak gitu. Jadi nggak ada ya kumpul khusus untuk begitu. Ya jadi kecuali ya itu kalau misalnya kondisi darurat kita mengalami bencana alam, paceklik, lalu istighosah berdoa. Soalnya tempat kami itu malam pertengahan itu Lailatul Istimewa istilahnya itu selalu diadakan istighosah. Jadi sebelum istighosah itu ya sholat tobat, sholat apa yang seumur itu sekali itu apa itu Tasbih, sholat tasbih. Tapi sholat itu lalu dilanjutkan istighosah sampai tengah malam Itu rutin setiap bulan, Pak. rutin setiap Itu- tengah Itu yang jadi masalah. Pak De, itu bulan Hijriah. bulan Hijriah. Itu nggak ada contohnya. Itu nambah syariat. Yang dibaca ya ini 100 kali, ya Latif 29 kali, Iya, ya iya. ini itu. kan bagus Ustaz. Niatnya baik sekali lagi. Tapi caranya itu dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat tapi juga cara. Jadi niat baik semata tidak cukup.
harus disertai cara yang baik, cara yang benar. Kalau caranya tidak benar, nggak terima walaupun niatnya baik ya. Jadi kalau misalnya kita tidak datang itu setiap jamaah ketemu itu kemana kok tidak kemana selalu gitu. Ya. Wajib jadinya. Nah, itulah yang repotnya, Bapak ya. Yang hukumnya tidak wajib, istilahnya mustahab. Kalau bahasa yang dikenal masyarakat sunnah. Kadang istilah sunnah juga ini kalau kata Syekh Albani, saya kata Syekh Albani ingin merubah sunnah, istilah sunnah dalam fikih. Kenapa? Karena kalau kita nyebutkan sunnah, kalau menurut orang awam pikirannya ya dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Jadi pengennya beliau ganti dengan istilah mustahab. Ya. Jadi bapak-bapak, mustahab tuh istilahnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Ya rugi tidak dapat pahala, tapi tidak dosa ya. Nah, kata para ulama, kalau amalan yang mustahab saja tidak boleh diwajibkan. Mustahab kan artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa kan? Fatul min ummati al-haqi al-zahirin al-haq la yadurru man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di antara umatku orang yang tegak membela kebenaran. Kata Nabi akan ada, senantiasa ada. Artinya di setiap zaman pasti ada. Akan senantiasa ada di tengah umatku sekelompok orang yang tegak membela kebenaran. Tegar membela kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang akan mencelakakan mereka hingga datang keputusan Allah dalam keadaan mereka demikian. Dalam keadaan mereka demikian maksudnya apa? Dalam keadaan tegar membela kebenaran. Nah, siapa orang ini yang dikatakan Nabi akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak membela kebenaran? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, illam yakunu ashabul hadits fala adri manhum. Kalau itu bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Imam Ali bin Al-Madini berkata, hum ashabul hadis. Mereka itu adalah ahli hadis. Dan juga Imam Yazid bin Harun menyatakan mereka itu ahli hadis. Al-Qadhi bin Iyad mengomentari perkataan Imam Ahmad, maksud Imam Ahmad mereka adalah ahli hadis dan orang yang mempunyai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mereka itulah yang akan ada di setiap masa dan tegak atau tegar membela kebenaran. Ya walaupun sedikit. Jadi nggak mungkin dalam satu masa nih di tahun 2023 nggak ada ahlus sunnah sama sekali. Pasti ada, walaupun satu di satu tempat kah, atau dua atau tiga. Jelas Bapak ya. Nah ini ayat atau hadis-hadis yang merupakan pujian terhadap ahlus sunnah wal jamaah, para ahli hadis. Ahlus sunnah wal jamaah itu gelarnya kadang disebut ahli hadis karena mereka memperjuangkan hadis, membela hadis dari serangan orang-orang yang mencercanya. Kenapa tidak disebutkan ahli Quran? Atau ahli fikih, ahli fikih. Iya, kenapa bukan ahli Quran? Saya menanya Bapak. Kalau Quran sepakat buat Muslim itu nggak bisa dibantah. Iya, kalau orang Muslim atau ini ayatnya salah, Kafir. saya yakin nggak berani ada orang ngaku Muslim gitu kan. Iya. Tapi kalau seorang ngaku Muslim nolak hadis yang sahih, ada tidak? Ada. Contohnya hadis yang mengatakan di mana Allah. Iya. Kan hadis dalam Sahih Muslim, bahkan puluhan 50 kitab hadis menyebutkan hadis ini, tapi ditolak. Lemah katanya terima kemarin Ya. malam. Ada tidak yang nolak hadis ini? Banyak. Ada kan? Ya kan? Tapi kalau orang nolak ayat Al-Quran, ada? Tidak ada. Saya yakin nggak berani nolak satu ayat, udah akan resikonya berat kan? Nah makanya kata para ulama tadi Imam Ahmad, Imam Ali bin Al-Madini ketika menyebut tadi senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak membela kebenaran, kata Imam Ahmad dan beberapa ulama mereka adalah ahli hadis. Karena orang yang memperjuangkan hadis itu sedikit. Jelas Bapak ya? Karena di zaman beliau orang banyak teracuni dengan filsafat, ilmu kalam. Makanya banyak menolak hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis tadi tentang ketinggian Allah ditolak. Dan ditolaknya dengan apa? Apakah dengan hadis? Tidak. Dengan ini nih. Nggak masuk akal. Masuk akal. Kalau Allah di atas, berarti Allah ada pada arah tertentu. Kalau Allah ada pada arah tertentu, berarti Allah membutuhkan arah. Kalau Allah ada di atas, berarti membutuhkan yang di bawahnya. Kalau Allah ada di satu tempat, berarti Allah terlingkupin. Pikirannya udah membayangkan jauh. Padahal mudah sekali, nggak usah kita membayangkan Allah seperti ini udah saya yakin sering kita ulang ya. Ya, ketinggian Allah di atas arsy berbeda dengan ketinggian kita di atas genteng.
Kalau kita di atas genteng membutuhkan genteng kan, tapi kalau Allah apakah membutuhkan arsy? Tidak. Dan ini sepertinya udah fitrah manusia pun yakin seperti itu Bapak ya. Saya yakin fitrah manusia yakin seperti itu. Sampai kalau kita tanya kepada orang non Muslim, orang Yahudi atau itu Nasrani, saya yakin mereka pun di mana Tuhan kamu? Iya, nggak perlu pusing mikir di atas nanti gimana ya Pak. Ya kita bukti nyatanya kita berdoa atas. Yang masih banyak lagi ya dalil yang menyebutkan tentang itu. Ya jadi maksud segolongan yang membela kebenaran ini apakah segolongan yang mempertahankan supaya ajaran Rasulullah, ajaran agama Islam hingga misalnya mereka mempertahankan supaya ajaran Islam itu murni gitu kalau ada iya itulah. Di antaranya membela hadis. Iya. Kemudian agama Islam diantaranya dengan membela hadis. Karena kalau orang menyerang Al-Quran, Muslim menyerang Al-Quran ya kecil. Nggak ada, kalau berani dia bukan Muslim, ketahuan kan belangnya kan. Tapi kalau menolak hadis, itu banyak loh Pak. Di zaman Imam Ahmad berbunculan seperti itu. Dan mereka menolaknya dengan ini. Menolak tentang ini hadis-hadis sifat Allah karena hadisnya dianggap ahad. Hadisnya ini nggak mutawatir, nggak banyak, ahad, bertolak. Padahal hadisnya mutawatir. Menolak tentang siksa kubur, menolak tentang syafaat Nabi, menolak tentang bahwa kita akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Ditolak dengan alasan hadisnya ahad katanya, satu riwayatnya. Yang meriwayatkan cuma satu jalur. Padahal yang meriwayatkan banyak. Ya ini ahli hadis dan itu ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sekali lagi bukan monopoli ormas tertentu. Oh ini asbaja nih ahli sunnah wal jamaah, kalau ini bukan semua. Yang penting itu sekali lagi Bapak, bukan pengakuan tapi pembuktian. Ya, kita nggak ingin pengakuan. Makanya kita nggak usah ribut nyatakan saya ini Sunni, saya ini Salafi, nggak usah, diam aja. Biar tindak tanduk kita yang membuktikan itu. Jadi yang namanya klaim Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa dibuktikan dengan muktamar, seminar. Seminar Ahlussunnah itu begini, nggak bisa dibuktikan gitu. Buktinya dengan keyakinannya seperti apa, perbuatannya seperti apa, sesuai tidak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas Bapak ya? Ya. Allah di atas itu maksudnya itu bisa disamakan dengan kebesaran Allah. Itu mana Allah di atas itu adalah ada yang bilang itu adalah kebesarannya. Jangan disamakan Allah di atas itu seperti kita ada itu ya banyak bilangnya itu. Jangan samakan Allah itu di atas sama seperti kita di atas. Allah turun seperti malam itu jangan disamakan dengan kita turun. Ya, betul. Apa masalahnya? Intinya katanya kan dia tak mentakwil itu. Mentakwil Allah di atas itu adalah kebesaran. Misalnya sedangkan Allah memiliki sifat besar. Ada Allah subhanahu Allahu Akbar. Enggak, itu maksudnya bukan mentakwil itu, Pak. Yang mana? Allah di atas itu adalah kebesaran. Iya, mentakwil itu jelas. Nggak ada ulama salah seperti itu. Bapak nih, terkait masalah ketinggian Allah ini dalil yang menunjukkan banyak ayat Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat, belum lagi ucapan para imam 4 mazhab dan sebagian ulama menyatakan ijma, kesepakatan para ulama. Nggak ada di antara ulama terdahulu, para sahabat dan semacamnya yang bertentangan dengan ini. Kalaupun ada yang disebutkan, pasti nggak ada sanadnya. Sanadnya nggak ada. Jadi kita bisa menyatakan Ali bin Abi Thalib berkata demikian. Tahu dari mana Bapak? Ya, dari sanadnya. Ada sanadnya. Misalkan Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya dari Ali bin Abi Thalib. Ada sanad. Kalau seorang menyebutkan sesuatu tanpa sanad nggak diterima di antara para ulama. Nah, ada yang menolak ketinggian Allah dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Katanya Allah itu saya lupa lafalnya gimana itu. Allah itu Ada. Aina. Iya katanya ada sebelum tempat itu ada. Atau saya bahas. Ya, itu Jadi dia menolak ketinggian Allah dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi anehnya nggak disebutkan sanadnya. Nggak ada sanadnya. Ternyata dibantah sama Ustaz Zulkarnain perkataan Syiah. Iya, itu artinya kan kita dalam agama itu kelebihan umat Islam dibandingkan umat lain di antaranya di sisi sanad. Islam itu agama sanad. Artinya segala sesuatunya ada sanadnya. Ilmiah Ya, nggak cuma menurut ini Ali bin Abi Thalib berkata begini. Tahu dari mana? Ya pokoknya saya Ali bin Thalib nggak bisa begitu dalam Islam. Kan sebutkan rujukannya kitab apa, nanti dilihat sanadnya. Iya, nggak bisa begitu ya. Jadi nggak ada satupun riwayat dari dari para sahabat tabiin yang menyebutkan menolak ketinggian Allah.
Kalaupun ada, memang ada beberapa orang menyebutkan tanpa sanad. Kalau suatu perkataan tanpa sanad tuh ya tadi Bapak. Misalkan saya punya guru saya dengar dari guru ada ininya jalur periwayatannya kan. Nah, kalau kita seorang menukil perkataan ini tanpa menyebutkan ini, ditolak dalam ilmu hadis. Bisa jadi hoax. Ya hoax istilahnya. Iya istilahnya gitu. Nggak terima ya. Jadi pendapat Imam Madhab diantaranya Imam Abu Hanifah, beliau menyebut dalam kitab Al-Fiqhul Akbar tentang Allah di atas. Bahkan beliau menyebutkan hadis tentang budak wanita tadi itu yang ditanya Rasul itu. Ketika tanya di mana Allah, budak itu mengarahkan ke langit. Itu di atas. Ini dalam kitab Fiqhul Akbar, kitab akidah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam selanjutnya Imam Malik. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan. Apalagi Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih banyak lagi. Masyhur, makanya beliau mendapat gelar Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena beliau benar-benar menjadi simbol istilahnya simbol perlawanan Ahlussunnah terhadap ahli bid'ah begitu. Ya beliau banyak ditekan tapi beliau tegar membela kebenaran. Jadi itu Bapak ya. Jadi keyakinan ketinggian Allah di atas arsy ini berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Yang kita katakan kesepakatan para ulama yaitu sebelum abad 3 Hijriah. Adapun setelah abad 3 Hijriah sini sudah banyak yang tercampur ilmu kalam. Makanya ada sebagian ulama ahli fikih yang menolak ketinggian Allah. Ini nggak jadi patokan, yang jadi patokan dulu lah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jelas Bapak ya? Ya. Sudah rusak filsafat. Ya, filsafat atau ilmu kalam. Ya kita lanjut. Jadi tadi sekali lagi kebiasaan orang-orang munafik yaitu mengganggu orang yang beriman ya. Jadi di zaman Nabi SAW udah habis ya? Hampir habis. Habis. Oh, ya, betul. Ya saya bacakan dulu ya. Jadi di zaman Nabi ada seorang munafik yang mengganggu orang-orang beriman. Maka sebagian para sahabat berkata, mari kita menuju Rasulullah beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Beristighatsah artinya minta tolong dalam keadaan mendesak itu. Kita beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Nah, Nabi SAW mendengar ucapan tersebut, maka beliau pun bersabda, sesungguhnya jangan beristighatsah kepada aku. Akan tapi beristighatsahlah pada Allah. Ini menunjukkan istighatsah kepada selain Allah dilarang, bahkan itu syirik. Ya, mungkin timbul pertanyaan, bukankah di sini bukankah Rasulullah mampu untuk memenuhi permintaan para sahabat? Ya, mampu tidak? Nabi berusaha yang diminta. Mampu kan? Ketika ada orang munafik yang ganggu, Rasul bisa aja, yaudah saya hukum ini kan. Nah, tapi Rasulullah di sini menolak permintaan para sahabatnya ketika istighatsah. Dalam rangka apa? Mencegah, menutup pintu syirik. Istighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang disanggupi manusia, boleh tidak? Boleh. Boleh kan? Nah, tapi ketika istighatsah seperti itu dikhawatirkan menyeret pada perbuatan syirik, maka Rasulullah langsung tutup. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, istighatsah itu hanyalah kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini kita selesai dari ini dalil-dalil dalam bab termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau doa kepada selainnya. Pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah dalam bab tersebut ya. Kalau hukumnya kalau meminta kepada pemimpin melalui proposal untuk kebutuhan pribadi kita, minta kepada pemimpin proposal, pemimpinnya sanggup tidak maksudnya memenuhi permintaan itu? Sanggup untuk memintanya itu. Untuk memintanya. Kalau memang itu hak kita nggak apa-apa. Jadi termasuk permintaan yang boleh, yaitu kalau kita punya hak, lalu kita menagihnya kepada penguasa, boleh. Yang nggak boleh itu kalau itu bukan hak kita, lalu kita minta. Nah ini bisa hukumnya haram. Ya kalau memang hak kita nggak masalah. Hak diantara hak rakyat terhadap pemimpin kan mendapatkan bantuan kan kalau mengalami kesulitan kan, maka boleh. Yang nggak boleh itu kalau dalam keadaan dia nggak butuhkan ini bantuan, dia minta bantuan. Nah ini yang seperti ini dianggap tasawul, minta-minta, dan itu hukumnya haram. Kalau dalam keadaan
mampu kita untuk tidak minta. Ya kan sudah kita bahas meminta kepada manusia. Kalau dalam terkait kan ada dua. Meminta kepada manusia itu ada yang terkait harta maupun jasa. Kalau meminta kepada manusia dalam keadaan mampu tidak membutuhkan, hukumnya haram. Mas Nardi, traktir saya dong makan. Oh, ayo. Haram. Kalau saya mampu, saya nggak membutuhkan tapi saya minta traktir, haram hukumnya. Ya karena makanan kan harta kan, nggak boleh meminta harta dalam keadaan tidak membutuhkan. Tapi kalau saya memang nggak ada uang dan saya sudah lapar, nanti traktir saya dong, boleh tidak? Boleh. Sudah 2 hari nggak makan pizza. Iya. Ya kalau saya lagi, kalau meminta harta kepada manusia dalam keadaan tidak membutuhkan, hukumnya haram. Tapi kalau dalam keadaan membutuhkan, boleh. Nah kalau meminta jasa dalam keadaan tidak membutuhkan, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Artinya misalkan saya dalam keadaan ini biasa aja, dalam keadaan sehat, tiba-tiba pas nanti pijit saya dong, minta pijit saya, padahal saya nggak membutuhkan tapi dipijit. Nah ini makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau saya butuh, dalam keadaan saya badan saya pegal-pegal, pas nanti tolong dong, hukumnya apa? Boleh. Tidak apa ya. Jadi kalau meminta harta dalam keadaan tidak membutuhkan, hukumnya haram. Tapi kalau minta jasa dalam keadaan tidak membutuhkan, hukumnya makruh. Tapi kalau membutuhkan, baik harta maupun jasa, hukumnya boleh meminta. Kalau meminta traktir itu kepada teman kita lah supaya lebih dekat. Lain lagi. Kalau tujuannya seperti itu nggak apa-apa. Sama seperti Nabi SAW suatu hari meminta sahabatnya yang dapat hadiah gara-gara ruqyah. Iya. Ah itu Nabi minta kan, tapi tujuannya apa? Supaya umatnya tahu bahwa itu diperbolehkan. Nah dan juga untuk menyenangkan, itu boleh. Tapi kalau tanpa tujuan seperti itu, dia masih mampu beli makanan sendiri tapi minta traktir. Ini kebiasaan istilahnya mengemis zaman now. Minta traktir sama temannya padahal dia punya uang. Nah ini hukumnya haram. Gak boleh ya. Seorang muslim harus menjaga kehormatannya. Jauhi dari minta-minta. Kopi lagi Bang Den kita. Tekre kosong. Gimana markas aman markas? Walaupun lisannya tidak mengatakan ini wajib, tapi prakteknya sudah menunjukkan bahwa itu wajib. Buktinya apa? Kalau ada yang meninggalkannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, ini berarti sudah menganggap itu wajib. Ketika tinggalkan sekali, ingkari. Kenapa info dihilangkan? Nah, itu tandanya itu wajib, bukan lagi sunnah itu, bukan lagi mustahab. Nah, yang seperti ini yang perlu diluruskan ya. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya Abu Bakar dan Umar pernah beliau dalam setahun tidak berkurban. Tujuannya apa? Karena itu sunnah. Supaya orang-orang tahu bahwa itu tidak wajib. Karena kalau menjadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, ini bukan perkara remeh. Berbahaya, ini bisa merusak agama. Jelas Bapak ya? Apalagi sesuatu yang benar-benar tidak ada tuntunannya, dikerjakan terus-menerus, seakan-akan masyarakat awam menganggap itu wajib. Nah, ini bahaya lagi. Makanya Bapak, inilah tugas kita memang lumayan berat ya di hadapan kita mungkin banyak perkara-perkara baru yang sudah dijadikan kayak semacam rutinitas dan kewajiban oleh sebagian orang, sehingga kalau kita berusaha untuk diingatkan itu nggak perlu dikerjakan. Seakan-akan kita menentang kewajiban agama, padahal itu bukan kewajiban, bahkan bukan bagian dari agama. Nah, ini tantangan. Tradisi kadang-kadang. Nah iya, tradisi tapi udah seakan-akan menjadi agama ya. Itu yang prihatin kita ya. Dan itulah yang akan merusak Islam. Tradisi dibuat-buat. Itulah Bapak ya. Ya jadi kita lanjut ya. Jadi termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah ya. Syekh sudah menyebutkan beberapa dalil. Di antara dalil pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus 106-107, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memberikan bahaya kepadamu. Jangan kamu menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak memberikan keuntungan kepadamu, dan tidak pula memberikan bahaya kepadamu.
Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat. Betul? Tidak bisa memberikan bahaya. Betul? Maka jangan berdoa kepadanya, ya. Kenapa? Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan demikian, maka sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Apa yang dimaksud zalim di sini? Syirik, ya. Lalu Allah nyatakan wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Selain itu perbuatan zalim, Allah katakan kalau Allah hendak memberikan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Maka rugi seorang yang berdoa kepada selain Allah, memanggil Rasul ketika lagi kena musibah, memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, memanggil Husain, Hasan, dan semacamnya. Nah, ini perbuatan mungkar, ya, dan itu termasuk perbuatan syirik, ya. Nah, di sini Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Itu menunjukkan perbuatan tersebut terlarang, perbuatan syirik. Apalagi Allah katakan setelahnya, kalau engkau melakukan itu, engkau termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat syirik. Nah, ini dalil pertama, bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Istighatsah kepada selain Allah adalah syirik. Lalu yang kedua, wa qaulu ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah rezeki di sisi Allah, mintalah rezeki kepada Allah, dan beribadahlah kepadanya. Mintalah rezeki kepada Allah. Ini perintah bukan? Perintah kan? Sedangkan apa yang diperintahkan Allah dicintai Allah tidak? Nah, berarti apa yang dicintai Allah adalah ibadah. Berarti meminta rezeki kepada Allah adalah ibadah. Ya tidak? Nah, berarti meminta rezeki kepada selain Allah syirik. Nah, ini dalil menunjukkan meminta berdoa kepada selain Allah atau istighatsah kepada selain Allah adalah syirik, ya. Sebenarnya ayat, kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih cocoknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ayat sebelumnya. Kalau ini kan beliau potong, ya, mungkin beliau sengaja menyingkat. Tapi lebih bagusnya lagi kalau disebutkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak bisa memberi rezeki kepada kalian. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, tidak bisa memberikan rezeki. Nah, kalau nggak bisa memberikan rezeki, terus apa solusinya? Fabtaghu 'indallahi rizq. Mintalah rezeki kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah padanya. Nah, ini perhatikan Bapak, Allah nyatakan pemberi orang-orang yang diseru oleh orang-orang musyrik, malaikatkah, berhalakah, jinkah, mereka semua tidak bisa memberikan rezeki. Maka kalau mereka tidak bisa memberikan rezeki, harusnya kita meminta rezeki kepada Allah. Berarti meminta rezeki kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Nah, ini Bapak. Nih, dalil kedua yang menunjukkan istighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Ya, ini dalil kedua. Wa qaulu ta'ala, dalil ketiga, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, apa yang tidak bisa memenuhi permintaan mereka hingga hari kiamat? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memenuhi permintaannya hingga hari kiamat? Artinya selain Allah, kalau kita berdoa kepada selain Allah, orang tersebut tidak akan mampu memenuhi permintaan kita, tidak akan mengabulkan doa kita, kan? Berarti kalau ada orang udah tahu ini tidak bisa memenuhi permintaan kita lah, tapi masih juga meminta, udah tahu namanya selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa, tapi masih juga berdoa kepadanya, berarti orang itu orang yang sesat, ya. Bahkan kata Allah, siapa yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat daripada orang ini. Meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa diberikan. Berdoa kepada selain Allah
Orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang tidak bisa mengabulkan doanya. Orang seperti ini sesat. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang ini, ya. Jelas Bapak ya? Ya. Jadi siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, berhala-berhala atau orang-orang yang tidak bisa memenuhi permintaannya hingga hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Sedangkan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada berhala, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa kepada Husain Hasan berhala, akan lalai dari doa yang ditujukan kepada mereka. Tidak akan memperhatikan. Iya, tidak tahu, tidak akan memperhatikan. Wahum an du'ahim ghafilun. Wa idza husyiran nas. Ini pertama ya. Pertama, kenapa kita jangan berdoa kepada selain Allah? Pertama, jawabannya, orang yang kita seru tidak akan mengabulkan doa kita. Kedua, mereka juga akan lalai memperhatikan doa kita. Ya kan? Wahum an du'ahim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Dan yang ketiga, kenapa kita jangan berdoa kepada selain Allah? Nanti di hari kiamat, ketika orang-orang dikumpulkan, mereka akan menjadi musuh kita, karena kita beribadah padanya. Jadi kanu lahu a'da wa kanu bi'ibadatim kafir. Dan mereka yang keempat akan mengingkari peribadatan terhadap mereka. Nah ini alasan kenapa kita jangan berdoa kepada selain Allah, jangan istighatsah kepada selain Allah. Alasan pertama, apa? Tidak sanggup. Mereka tidak sanggup mengabulkan doa. Kedua, mereka lalai akan doa kita. Artinya nggak tahu dengan doa kita. Mau nangis-nangis nggak akan mendengar mereka. Ya. Lalu ketiga, nanti kalau dibangkitkan di hari kiamat, mereka dikasih tahu, oh ini si fulan pernah doa kepada kamu. Mereka akan apa? Jadi musuh. Dikiranya nanti di hari kiamat akan membantu, padahal jadi musuh. Dan mereka juga akan mengingkari peribadatan kepada mereka. Jelas Bapak ya? Dengan ini terputuslah alasan orang yang berdoa kepada selain Allah. Terputuslah alasan orang yang istighatsah kepada selain Allah. Nanti kalau ada orang istighatsah kepada selain Allah, contohnya istighatsah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Abdul Qadir Jailani di mana? Meninggal. Kubur. Dia manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Nah, ketika orang tersebut berdoa demikian, pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan memenuhi panggilannya, tidak akan dengar. Ya, apalagi mengabulkan. Nah, nanti dari kiamat Syekh Abdul Qadir Jailani akan jadi musuh orang yang berdoa kepadanya. Kamu kenapa ketika di dunia berdoa kepada saya? Dia akan jadi musuhnya dan akan mengingkari perbuatannya. Maka rugilah orang yang berbuat syirik. Dia mengira dengan berdoa kepada selain Allah, orang tersebut akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Padahal di dunia tidak akan ditolong, apalagi di akhirat. Ya, rugi. Jelas Bapak? Itu sedang surat Al-Ahqaf 5:6. Lalu dalil berikutnya, dalil keempat yang disebutkan Syekh, dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau doa kepada selain Allah. Wa qaulu, firman Allah Ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang yang terdesak? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang terdesak jika dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesulitan? Siapa kira-kira jawabannya? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang terdesak? Terdesak artinya terdesak keselamatannya, terdesak nyawanya dan semacamnya. Siapa yang mengabulkan doa orang yang terdesak jika dia berdoa kepadanya? Jawabannya siapa? Allah. Wa yakshifus su'. Dan siapa yang akan menghilangkan kesulitannya? Allah juga. Ini menunjukkan kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti orang tersebut sudah berbuat syirik. Ya, karena selain Allah tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa menghilangkan kesulitan. Ya. Ini 4 dalil yang menunjukkan bahwasanya beristighatsah kepada selain Allah atau doa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Ya. Jelas Bapak-Bapak? Ya. Itu dalil dari ayat Al-Quran. Nah, Syekh menyebutkan dalil kelima
yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tabrani bi isnadi. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annau kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'dhum, maka sebagian para sahabat berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Marilah kita bangkit. Marilah kita pergi menuju Rasulullah. Marilah kita menuju Rasulullah, beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahu la yastaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, wa inna ma yastaghatsu billah. Sesungguhnya istighatsah itu hanyalah kepada Allah. Jelas Bapak? Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya di zaman Nabi ada seorang munafik. Munafik ini artinya apa? Orang yang menampakkan keislaman, tapi dia menyembunyikan kafirannya. Orang munafik ini sering mengganggu orang-orang beriman. Nah, ini sifat orang munafik Bapak ya. Di setiap zaman, setiap masa pasti akan selalu mengganggu orang yang beriman, mengganggu seorang muslim, mengganggu ibadah seorang muslim, berusaha menyerang Islam. Tapi anehnya mengaku Islam. Nah ini Dokter gitu. Berusaha menyerang Salafi. Ya bisa ada kemungkinan itu, bisa kemungkinan yang lain. Tergantung. Karena yang menyerang dakwah tauhid ada dari kalangan musyrik, kafir, dari kalangan ahli bid'ah, ada kalangan pelaku maksiat, bermacam-macam. Semuanya. Iya. Setan-setan. Iya. Tapi walaupun begitu, sekilas mereka bersatu padu, padahal hati mereka tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Ya bersatunya karena ada musuh bersama. Bersama. Punya sama-sama kepentingan, tapi kalau nanti udah punya apa yang mereka targetkan hasil, saling cakar satu sama lain. Mungkin menyimpang ya. Apakah Salafi itu termasuk yang di dalam hadis Badaul Islam Koriban. Apa termasuk Saya yang dulu tadi Koriban kama bada. Salafi. Iya. Ya, yang mengikuti salaf. Iya, itu termasuk. Ya. Ya. Yang mengikuti salaf ya disebutkan dalam Sahih Muslim, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing. Asing, ajarannya dianggap asing oleh masyarakat. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan suatu saat akan asing seperti awal datangnya. Jadi datangnya dalam keadaan asing dan suatu saat akan asing. Namun apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, siapa orang yang asing? Di dalam riwayat lain Nabi menyatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang sudah dirusak oleh orang-orang sepeninggalku. Nabi SAW sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi ya. Nah, setelah Nabi meninggal, dan generasi para sahabat dan setelahnya mulai muncul sekte-sekte sesat, muncul bid'ah dan bid'ah sehingga akhirnya Islam sudah tertutupi oleh tambahan-tambahan itu. Nah, muncullah orang yang ingin berusaha untuk membersihkan lagi, memurnikan lagi. Yang tadi udah tertutup dengan panu, dengan apa istilahnya, berusaha dibersihkan lagi. Nah, ketika berusaha dibersihkan, kira-kira ada tantangan. Dianggap apa nanti? Asing. Karena apa ini? Mengubah-ubah ajaran. Padahal ingin mengembalikan ajaran seperti awalnya, tapi akan dianggap asing. Nah, lantas bagaimana dengan apa yang dikatakan salafi? Maka kalau memang seorang salafi itu artinya yang mengikuti salaf. Salaf adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang mengikuti para sahabat Rasulullah, para sahabat dengan baik. Itu salaf ya. Salafi artinya orang yang mengikuti salaf. Maka kalau memang seseorang benar-benar mengikuti salaf, ya akan asing. Tapi kalau sekedar ngaku salafi, belum tentu asing. Soalnya kalau sekedar ngaku bisa aja kan, siapapun ngaku kan. Yang penting itu pembuktian Bapak, bukan sekedar pengakuan.
Jadi kita jangan terpaku dengan istilah salafi atau istilah apa lagi semacamnya. Jadi yang jadi patokan pembuktian, bukan pengakuan. Prakteknya Ustaz. Prakteknya yang kita nggak inginkan bukan pengakuan. Karena kalau sudah pengakuan semua pun bisa. Walaupun kita harus akui gelar salaf atau salafi ini gelar yang mulia. Jadi kalau seorang mengatakan saya ini salafi, artinya saya berusaha mengikuti salaf. Ini gelar mulia tidak? Ya, tapi kalau memang di suatu tempat itu tidak dibutuhkan, maka nggak perlu kita menyatakan saya salafi. Nggak perlu, cukup muslim. Ya. Contohnya di Arab Saudi. Apa perlu seorang mengatakan saya salafi? Tidak. Negaranya negara salaf, dibangun di atas dasar akidah salaf. Nggak perlu seorang mengatakan saya salafi. Nah, ada pun di luar Arab Saudi misalkan, di manalah, atau di Indonesia sekalipun, kalau memang dengan menyatakan saya salafi untuk membedakan dengan sekte-sekte bid'ah, sekedar untuk membedakan, maka nggak masalah. Tapi kalau nggak ada masalah seperti ini, nggak usah kita mengatakan saya salafi. Karena kesannya kalau bagi orang awam ini mengkotak-kotakan umat Islam, ya tidak. Selalu ada kelompok ini, kelompok ini. Maka kalau nggak diperlukan, nggak perlu kita mengatakan saya salafi. Tapi kalau memang diperlukan untuk membedakan dengan kelompok sekte Jahmiyah, sekte Mu'tazilah dan semacamnya, maka apa saya katakan saya salafi? Artinya saya berusaha mengikuti salaf. Ya jelas Pak ya. Jadi kalau memang seorang benar-benar mengikuti salaf, ya dia guroba, orang yang dianggap asing itu. Dialah ahli hadis. Orang yang berusaha memperjuangkan hadis.